Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Abdurrahman dari mahasiswa Media Tama dengan nomor NPM 0215101727 akan mengerjakan tugas manajemen pemasaran UAS 1, yaitu mengemukakan mengenai topik tingkatan hierarki nilai pelanggan atau yang lebih dikenal 5 level of product dari Profesor Philip Kotler dari Amerika, merupakan seorang profesor pemasaran di Amerika. Tingkatan hierarki nilai pelanggan memiliki bagian sebagai berikut. Yang pertama, yang inti ada core product. Yang kedua ada generic product. Yang ketiga ada expected product. Yang keempat ada augmented product. Dan yang kelima ada potential product. Langsung saja saya jelaskan apa maksud dari 5 level of product ini. Yang pertama, core benefit atau core product. Dalam bahasa Indonesia itu produk utama atau inti, yaitu manfaat yang sebenarnya yang dibutuhkan atau akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Atau dalam garis besarnya yaitu tujuan utama produk itu diciptakan. Jadi apa sih tujuan utamanya barang itu akan digunakan gitu. Contohnya saya ambil laptop. Laptop ini memiliki tujuan utama yaitu agar komputer bisa digunakan di mana saja dengan berbagai keadaan dan berbagai kondisi dan waktu. Oleh karenanya laptop bisa digunakan di mana saja sebagai pengganti komputer. Bisa pada waktu siang, malam, bahkan pada waktu mati lampu. Sedangkan komputer kan terbatas pada kelistrikan. Jadi sedangkan saat mati lampu komputer tidak bisa digunakan. Jadi tujuan utama laptop adalah agar bisa melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh komputer itu dalam berbagai kondisi, dalam berbagai waktu dan tempat. Yang kedua dari tingkatan hierarki nilai pelanggan ini ada generic product atau produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar, atau dalam itunya rancangan produk minimal agar dapat berfungsi. Jadi agar kita ini dapat manfaat apa aja sih dari produk ini gitu. Agar yang tujuannya tadi itu kan untuk bisa dipakai di mana saja sebagai kapasitas seperti komputer gitu kalau dari laptop. Nah apa aja sih gitu yang maksudnya yang sama seperti komputer itu dari laptop. Nah contoh laptop tadi, jadi selagi kinerjanya sama dengan komputer, tentunya pasti laptop bisa digunakan untuk multimedia, untuk office, untuk browsing, dan lain-lainnya di berbagai suasana dan tempat dan waktu. Dan yang ketiga ada expected product atau produk harapan, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisi secara normal, layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Jadi harapan yang dimiliki konsumen setelah membeli barang tersebut. Misalnya saya butuh laptop nih, tapi butuh laptop yang tahan gitu, tahan banting, tahan guncangan. Nah kita akhirnya membeli base rugged laptop yang ada di gambar ini, yaitu dari Dell. Jadi laptop ini benar-benar kuat dan tahan segala kondisi dan keadaan, bahkan benturan sekalipun dari laptop-laptop lainnya yang biasanya cepat rusak gitu kalau kena benturan. Nah jadi expected produknya itu bahwa saya akan mendapatkan data yang saya simpan dari laptop ini aman gitu, walaupun laptop misalnya terkena kondisi atau bencana seperti apapun. Dan yang keempat ada augmented product atau produk pelengkap, yakni sebagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat layanan sehingga dapat memberikan tambahan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Jadi produk memiliki nilai tambah untuk bersaing dengan
kompetitornya gitu. Kita ambil lagi contoh langsung saja ke laptopnya itu. Jadi misalnya saya ingin beli laptopnya, yang tadi kan beli rugged gitu ya, yang expected produknya, tapi ingin beli laptop gaming nih sekarang. Nah, untuk bisa membedakannya itu, kita para produsen itu memberikan pilihan bahkan dalam satu brand atau merek yang sama. Misalnya kita ambil contoh Asus. Asus ini yang satu memiliki laptop yang memiliki cooling yang menjamin katanya laptopnya itu akan benar-benar dingin gitu, tidak akan ada panas yang terasa saat digunakan. Dan yang satunya lagi, Asus mengeluarkan laptop dengan 2 monitor, dengan satu monitor kecil yang bisa digunakan untuk multimedia. Jadi selain bisa gaming, bisa juga digunakan untuk bekerja, dan ada fitur tambahan multimedia yang didukung oleh beberapa software, sehingga pekerjaan pun dan permainan pun lebih bisa maksimal digunakan di laptop tersebut, selayaknya PC atau komputer yang memiliki beberapa monitor. Jadi ada monitor tambahan yang bisa digunakan. Dan berbagai merek lainnya seperti MSI, Alienware, atau ada Acer Nitro dan lain-lainnya memiliki nilai produk tambahan yang dapat bersaing dengan para kompetitornya agar bisa menyaingi nilai yang dimiliki brand-brand lainnya gitu. Jadi saling beradu nilai yang dimiliki oleh produknya. Dan yang kelima adalah potensial produk atau produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Jadi produk ini memiliki nilai keuntungan, tapi untuk saat ini masih dalam tahap potensial gitu. Tapi di masa yang akan datang, produk ini sepertinya akan mengambil pangsa pasar. Seperti contohnya dalam kasus laptop adalah sebagai berikut. Ini merupakan evolusi dari laptop gaming yang tadi itu, yang ada nilainya beda-beda gitu. Ada yang cooling laptop, ada yang high end-nya di grafik, ada yang tadi itu cooling, ada yang 2 monitor. Nah, sekarang jadi kita ini tidak perlu membeli lagi laptop jika misalnya ingin mengupgrade laptop dari yang sebelumnya, tapi tinggal membeli GPU atau external graphic card agar bisa memiliki tingkatan yang sama dengan si laptop atau komputer high end zaman sekarang. Jadi mau laptop apapun, asal kita punya teknologi eksternal graphic card ini, kita memiliki semua kualitas yang bisa dimiliki oleh laptop yang baru-baru atau komputer yang graphic card-nya baru, hanya dengan membeli si eksternal GPU-nya, tidak perlu membeli laptopnya lagi gitu. Dan ini sangat ditunggu-tunggu oleh konsumen laptop zaman sekarang. Jadi kesimpulannya dari tingkatan hierarki nilai pelanggan ini atau 5 level of product, dalam core product atau produk utama ini menjelaskan mengenai dasar produk itu sendiri. Jadi apa sih tujuannya, fokusnya gitu, barang ini dibuat gitu, tujuan utama barang itu dibuat. Dan yang kedua ada generic product. Nah, generic product berkesimpulan jadi apa aja sih kualitas yang bisa dikeluarkan dari produk ini, apakah sesuai dengan tujuannya tadi gitu. Kalau misalnya laptop kan tadi tujuannya itu agar bisa digunakan di mana saja dengan kapasitas sama seperti CPU gitu. Dan yang ketiga ada expected product. Poin ini menunjukkan apa saja keuntungan yang didapatkan konsumen dari harapan yang dia dapatkan dalam membeli produk yang
dia inginkan gitu setelah membelinya gitu. Misalnya kayak tadi beli rugged laptop atau laptop armor itu, jadi kan pingin datanya aman gitu. Apakah benar gitu saat kejadian genting laptop kita kenapa-kenapa tapi datanya ternyata masih aman gitu? Berarti produk ini telah sesuai dengan ekspektasinya. Atau gaming gitu, beli laptop gaming, apakah benar bisa dipakai game-game terbaru atau high-end, aplikasi high-end multimedia yang membutuhkan GPU yang besar. Nah, dan yang keempat ada augmented product. Jadi ini adalah faktor-faktor yang dimana produk ini dapat saling bersaing gitu dengan produk lainnya yang sama dalam satu jenis dan satu pasar yang sama. Jadi mempunyai merek identitas merek sendiri gitu, dan gaya barangnya itu sendiri gitu. Seperti Asus ROG pasti udah gaming gitu, udah dikenal orang-orang seperti gaming, atau Razer pasti gaming gitu. Atau misalnya kayak tadi Dell selalu mengeluarkan hari-hari ini rugged laptop gitu. Jadi laptop yang kuat daya tahannya. Dan yang kelima, potensial produk adalah penambahan dan pengubahan atau evolusi dari laptop dari produk itu untuk menatap ke masa depan. Jadi bagaimana nih perkembangan produk itu nanti ke depan gitu, seperti laptop, sepertinya ke depannya kita nggak usah beli laptop lagi gitu untuk mengupgrade laptop kita, tapi tinggal membeli si eksternal GPU-nya lagi. Jadi sama seperti CPU, tinggal mengganti grafik card-nya saja. Jadi potensial produk itu perubahan dan transformasi dari produk itu yang sedang dikembangkan untuk di masa depan. Terima kasih, sekian pembahasan saya mengenai hierarki nilai pelanggan atau 5 level product yang dikemukakan oleh Profesor Philip Kotler, seorang profesor dari Amerika pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.